4. Nah, 0,271 yang tadi berarti menggunakan metode maju itu errornya lebih kecil dibandingkan menggunakan metode mundur. Begitu. Jadi yang sering digunakan maju, tapi nanti kita bandingkan dengan metode yang satunya yaitu metode tengah. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke metode tengah. Nah, kalau selisih tengah, jadi kita ambil sama belakangnya di sini. Jadi ini adalah X-nya. Jadi pendekatannya ada titik nanti pendekatannya ini. Ini adalah titik pendekatannya, aksennya. Karena tengah, maka diambil mundur, diambil maju. Dan selisihnya ini adalah 2H. Secara numeriknya adalah 1/H 1/6 dikalikan H F triple aksen X. Nah, misalkan, mohon maaf saya mundur sebentar, tapi enggak ada yang nanya ya. Enggak. Jadi, misalkan ini abaikan eksaknya. Nah, abaikan eksaknya. Ini kan metode nih. Apakah kita bisa mendapatkan turunan yang kedua? Bisa, caranya sama. Ini kan metode maju, metode mundur. Gunakan tetap metode mundur. Pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Maka kita bisa mendapatkan errornya nanti. E-nya. Gimana caranya? Ya, sama pakai rumus di sini. Tinggal menghitung datanya di sini. Jadi, nah, kalau mundur, jadi saya tulis warna biru. Untuk mendapatkan ini errornya, nah, kalau mundur kan kita dapat di sini. Ini fx-nya dari sini ke sini, maka kita dapatkan turunannya nih. Ini kurangi ini, dapatkan ini. Ini F, kalau ini adalah F double aksen, F double aksennya. Nah, setelah kita dapatkan F double aksennya, nah kita dapatkan F double aksennya, karena kita mempunyai rank yang sepanjang di sini, kita buat rata-rata F double aksen rata-rata. Maka errornya kita dapatkan di sini F double aksen X
Nah, karena ini rata-rata, karena pada range tertentu yang panjang di situ, kita ambil rata-ratanya, kemudian kita kalikan hanya dibagi dengan 2. Maka itu adalah kalau kita gunakan ini. Dan misalkan fungsi ini tidak bisa diturunkan. Nah, tapi kalau bisa diturunkan ya sama dengan ya langsung. Jadi fx aksen secara numerik dikurangi dengan f aksen secara eksak, maka kita dapatkan hasilnya, ini errornya. Nah, dibuat rata-rata error tersebut pada range tertentu. Seperti itu, tapi nggak ada yang nanya. Ya, enggak, nanti kalau misalkan satu hari ketemu suatu soal yang itu tidak bisa diturunkan secara numerik, secara analitik gitu, kita susah menurunkan secara analitik, dan supaya kita tahu errornya bagaimana gitu. Nah, untuk yang contoh yang ada di sini, kita bisa mendapatkan errornya karena apa? Karena kita bisa menghitung secara eksak. Jelas nih? Bagaimana? Jelas untuk ini? Halo? Nah, ini kalau tengahan, ya tengahan tadi sudah saya ini kan caranya, rumusannya sudah kita dapatkan rumusannya. Nah, tidak errornya ini turunan yang ketiga, caranya sama dengan kan tidak mempunyai tidak bisa mendapatkan turunan secara analitik. Jadi kita caranya kita proses, kita ambil dari hasil turunan pertama, kita melakukan uji rumus untuk selisih tengahan untuk mendapatkan turunan kedua. Kemudian dengan selisih tengahan lagi untuk mendapatkan turunan yang ketiga. Nah, di situ nanti kita bisa mendapatkan F per aksennya ini. Kalau misalkan rumusan itu tidak bisa kita hitung secara numerik. Nah, ini soalnya masih tetap sama. Nih. Kemudian kita cari F ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Untuk pada saat di sini kita kesulitan karena harus ada data sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang ada di sini kita dapatkan di sini ini ditambah di sini ya. Nah, maaf. Ini dikurangi. Kemudian ini 1,09 dikurangi 1 dibagi dengan 2 kali 0,5 hasil. Nah, kemudian ini dengan ini hasilnya adalah ini. Caranya seperti itu. Ini dan ini hasilnya adalah ini. Saya warna-warni aja. Jadi yang ini dengan di sini, kemudian dikurangi dibagi dengan
2 kali 0,05. Nah, dibagi dengan ini, maka hasilnya sama dengan ada di sini. Kemudian misalkan lagi, nah, yang ini dengan yang di sini dikurangi ya, kemudian dibagi dengan 2H, hasilnya adalah ini. Kemudian saya warna yang lain, mungkin ini dengan ya, ini dengan sini, hasilnya ada sini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek nilai-nilai yang ada di sini adalah caranya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan akan menghitung F double aksennya, ya sama. Nah, sama langkahnya sama. Maju, kita dapatkan F double aksen. Kita langkah lagi, baru kita dapatkan triple aksen. Dari triple aksen dikalikan H, dibagi 6, itu adalah errornya. Nah, dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan metode tengahan, setelah kita hitung, maka errornya adalah 0,006 ya, rata-rata error. Jadi ini kita jumlahkan, kita bagi dengan apa ini 20 ya. Jadi hasilnya sebenarnya 0,000657. Nah, dari tiga metode tersebut, maka yang errornya paling kecil adalah menggunakan metode apa? Tengah, iya, metode tengah itu errornya paling kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya adalah ini diferensiasi tingkat tinggi. Jadi kalau misalkan kita akan mendapatkan turunan yang lebih tinggi, ya maka data yang kedua ini, turunan yang kedua ini sama dengan turunan dari turunan yang pertama. Turunan yang ketiga adalah turunan dari turunan yang kedua. Turunan ke N adalah turunan dari turunan ke N-1. Jadi nyambung. Jadi kalau misalkan menggunakan metode ini, di metode tengah ya, metode tengah. Kalau misalkan ini ada turunan pertama, jadi ini adalah turunan yang pertama. Kalau mendapatkan untuk mendapatkan turunan yang kedua, ya turunan yang kedua itu adalah seperti ini. Nah, kita kan mempunyai data di sini. Jadi dari ini kemudian yang di sini kita dapatkan nih. Ini misalkan turunan kedua, ini adalah F double aksen. Caranya ini dikurangi di sini, ya, dikurangi di sini, kemudian dibagi dengan, ya, dibagi dengan 2 kalikan H, 2H, maka hasilnya adalah ini. Sama, kemudian kalau misalkan yang ini kali dikurangi ini, hasilnya ada di sini. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini dikalikan dengan ini dan ini. Nah, di situ. Dan seterusnya. Nanti kalau misalkan mau menurunkan ini turunan kedua, turunan yang ketiga, triple aksen. Sama metodenya. Kalau metode tengah ya dari ini kita hasil. Yang ini dengan ini hasil. Dan seterusnya. Itu adalah turunan tingkat tingginya. Ya. Bagaimana?
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, rumusannya adalah seperti ini. Sama selisih maju kalau pakai rumusannya adalah seperti ini. Jadi yang ini ya, data yang di sini diambil ya. Tadi kalau yang saya tunjukkan itu kita sudah mendapatkan turunan kedua. Tetapi kalau misalkan kita tanpa mencari turunan yang pertama, jadi tanpa mencari turunan yang pertama, maka dengan ini hasilnya seperti ini. Pakai rumus di sini. Ini kalau tanpa menggunakan turunan yang pertama. Ini kalau apa namanya selisih untuk tengahan. Tengahan adalah seperti ini. Ini tanpa apa namanya. Jadi dilihat aja fx plus 2h dikurangi 2fx. Kemudian fx minus 2h dibagi ini. Jadi dari data tersebut kalau misalkan metode tengahan, ya metode tengahan berarti kita 15. Berarti kalau misalkan kita ambil titik kan anunya kan 2H. Jadi kalau misalkan di X di sini yang kita cari nanti ini, yang kita cari adalah di Fx. Jadi Fx ini plus 2H. Jadi yang ini saya pakai warna biru aja. Jadi di sini yang misalkan 0,1 maka di sini ditambah 2H, kemudian dengan ini ya, maka hasilnya ada di sini. Jadi kalau turunan keduanya ini dikurangi di sini dibagi 4H kuadrat, hasilnya adalah nanti di sini. Itu kalau tanpa kita menghitung dari turunan ke satunya seperti itu. Ini mana yang lebih mudah lah kalian nanti menghitungnya dari situ ya. Jadi kalau yang di sini kan kalau dapatkan turunan kedua kita turunkan lagi turunan 1. Mendapatkan 3 kita turunkan dari turunan kedua dan seterusnya. Tetapi kalau menggunakan rumusan dan ini adalah tanpa menghitung turunan pertama. Kalau rumusan yang saya kotain ini adalah tanpa menghitung rumusan yang pertama. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk selisih maju. Dan untuk selisih tengah, maka 4H kuadrat. Gitu. Ini. Contohnya adalah seperti ini. Nah, contoh ini ya, contoh ini ada eksaknya ya. Kita menghitung secara eksak. Ini ada eksaknya. Dan ini adalah eksaknya. Nilai-nilai yang ada di sini adalah kita gunakan rumus nih. Ini pakai metode maju. Metode maju. Jadi pakai rumus metode maju, ya pakai rumusan yang tadi. Sama dengan apa kalau metode maju? Fx plus 2H dikurangi 2Fx. Metode, salah. Metode maju. Metode itu adalah ini. Fx plus 2H, jadi nanti Fx plus 2H itu pada saat di sini ya. Ini 1. Jadi Fx plus 2H yang ini Fx plus 2H dikurangi 2 kali
dikurangi ini, dikurangi di sini 2 kali, kemudian ditambah dengan ini. Jadi yang merah itu minus ya. Jadi ini dikurangi 2 kali ini, ditambah dengan yang ini, ditambah. Nah, hasilnya adalah dibagi dengan H kuadrat. Dibagi dengan H kuadrat. H kuadrat. Maka hasilnya sama dengan di sini. Yang eksak maka diturunkan secara eksak, secara analitik. Nah, seperti itu. Coba dikoreksi datanya. Mungkin ada yang salah saya. Titik puncak apa namanya minimum dan ya titik puncak enggak nampak ini ya, titik puncak minimum dan titik puncak maksimum. Oh, ini maaf. Yang maksudnya ini ada titik puncak P, ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai dengan P7. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 dan titik puncak yang di sini nih ya, ada titik puncak yang maksimum dan titik puncak yang minimum. Nah, untuk titik puncak yang maksimum itu adalah P1 ya. Yang maksimum ini adalah ini P1, ini merupakan yang maksimum. Ini P3, P5 dan P7. Sedangkan yang minimum itu adalah P2, P4 dan P5. Nah, dari data yang dari sini, maka bagaimana kita bisa menentukan apa namanya ini yang maksimum, ini yang minimum? Pemakaian diferensial untuk titik puncak ya. Suatu titik A pada kurva Y dinamakan titik puncak bila jadi kan merupakan titik puncak apabila turunannya pada X sama dengan A itu sama dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan 0. Kalau ini pada titik A, maka F aksen A sama dengan 0. Nah, bila ya, pada kurva Y apabila F double aksennya kurang dari 0. Rumusan ini sama dengan rumusan pada yang secara analitik. Jadi kita uji pada turunan kedua. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia nilai maksimum dan lebih dari 0, ya, lebih dari 0 maka kita dapatkan nilai minimum. Begitu. Nah, berarti untuk yang maksimum di sini, maka ini double aksennya lebih besar, kurang dari 0, dan F double aksen untuk yang minimum ini, F double aksennya lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan kita mempunyai data yang tadi, fungsinya masih tetap sama. Ini menggunakan metode maju ya, menggunakan metode maju. Kita ambil pada rank dari 0 sampai ke sini.
terlihat bahwa nilai puncak terjadi pada 0,75 dan 0,8 karena F aksen mendekati 0. Pada nilai tersebut terlihat pada F double aksennya kurang dari 0. Iya kah? Coba. Kenapa ini yang dinamakan puncaknya di sini? Kenapa? Kalau di sini, kalau kalian lihat F double aksennya, ini perhatikan, semuanya ini kurang dari 0. Kurang dari 0 ini. Ini semuanya kurang dari 0. Jadi bisa dikatakan daerah ini juga daerah maksimal. Jadi pada ini adalah maksimal atau nilai-nilainya itu di atas ini F double aksennya kan lebih besar 0. Jadi dia untuk F aksennya ini juga masuk nilai yang maksimal gitu loh. Tapi kenapa yang di bold ini ya, yang di bold ini terlihat bahwa nilai puncak antara 0,75 dan ini. Karena F aksen X-nya mendekati 0. Mendekati 0, ya. Tapi ada alasan yang lain mungkin? Ada yang tahu? Kenapa ini puncak? Gitu. Dan untuk maksimal, karena ini adalah kurang dari 0, iya. Maksimal. Tapi kenapa ini ya pada 0,075 dan 0,8 nilainya kan ini. Ya, berlawanan tanda. Jadi, betul itu berlawanan tanda. Jadi kan kalau misalkan ini dari naik, turun. Ini F aksennya naik, turun. Jadi dari berlawanan tanda, dari positif, negatif, dia akan kita dapatkan nilai yang maksimal. Tapi kalau dari negatif ke positif, di perubahan berlawanan tanda, maka dia nilainya minimum. Nah, di sini berbeda tanda, berlawanan tanda. Ya. Berlawanan tanda dari positif negatif, kita dapatkan nilai yang maksimal, dan dari negatif ke positif, ini adalah, perhatikan pada F aksennya. Nah, kalau ingin tahu letaknya dia maksimal minimalnya lagi, ya itu dihitung lagi. Di sini diambil pada rank 0,75 sampai dengan 0,8, ini misalkan diperkecil lagi jadi 0,75152 ini sampai dengan 10 ini 10 pias atau n-nya sama dengan 10, maka akan kita dapatkan nilai yang lebih ya, yang lebih errornya makin lebih kecil. Jadi nanti errornya makin kecil, titiknya itu lebih jelas di sini. Nah, seperti itu. Kalau ingin tahu nilainya di situ. Bagaimana? Oke, tidak ada. Bentar ya. Tugas.
Jadi ini nanti kalau misalkan ini ranknya 0,01 sampai dengan 10 dengan hanya 0,1, berarti ini ada 100 ya, ada 100. Kalau yang ini nanti ada 1000. Yang ini kalau 1000 kan pakai Excel, nggak usah aja yang ini kebanyakan. Untuk yang gini, untuk yang ini nih, yang hanya 0,01, kalau misalkan ya untuk pada pada 1 sampai dengan 10 dengan 0,1, nah di sini kita mendapatkan nilai maksimum minimum, ambillah 2 titik ini. Ambillah 2 titik ini. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya clear saja dulu. Nah, tadi misalkan antara 1 sampai dengan 10. Nah, ambil titik yang berbeda tanda. Pada F aksen itu yang berbeda tanda. Ambil titik berbeda tanda. Nah, setelah diambil titik berbeda tanda, maka ini dipias lagi 10 lagi gitu loh. Jadi kan ada di sini ketemu 2 titik. Nah, di sini dipias 10 lagi. Nah, maka kita dapatkan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, nanti ketemu beberapa titik di sini. Di sini nanti ketemu beberapa, di antara 1 sampai dengan 10 itu ada beberapa perubahan tanda kalau misalkan kita ambil ini 0,01. Nah, karena diambil 0,01, kita ambil ada beberapa titik yang berubah tanda ya, atau tandanya berlawanan, ambil titik tersebut. Kemudian dipias lagi, jadi hanya akan menjadi 0,01, dipias lagi 10 lagi, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita dapatkan. Jadi tidak terlalu banyak kalau misalkan di 0,01. Ini. Jelas maksud saya? Halo? Jelas maksud saya untuk mengerjakan soal nomor 1? Ini maksud saya, jadi kalau misalkan nanti untuk mengerjakan ini, nah, saya mundur lagi ya. Nih. Jadi kalau misalkan tadi, soalnya tadi, kemudian kita buat rank antara 1, ya, antara 1 sampai dengan 10 dengan hanya yaitu 0,1 ya, 0,1 ke 0,01 ya, 0,1. Nah, setelah kita buat 0,1, nah kemudian kita masukkan nilai fx-nya itu. Nah, dari kita hitung, kemudian gunakan, mungkin kalau kita gunakan metode maju. Kalau mau menggunakan metode tengah juga boleh, sembarang bebas. Tapi kalau menggunakan metode maju, hitung, ya, hitung kita gunakan metode maju. Nah, setelah kita dapatkan metode maju, kita hitung, kemudian perhatikan pada f aksen x-nya. F aksen x-nya apabila di sini terdapat, ya, pada saat f aksennya terdapat, apa namanya, tanda yang berlawanan. Jadi misalkan antara 0,1 sampai 0,05 di sini, misalkan di sini adalah negatif, kemudian ini positif. Nah, kan perubahan tanda. Ambil yang di sini. Kita ambil di titik ini, nanti kita ambil. Nih. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada perubahan apa namanya, tanda yang berlawanan, kita ambil. Nih. Setelah kita ambil nilai yang ada di sini, kemudian jelas untuk sampai di sini dulu. Misalkan 2 saja saya berikan contoh. Sudah? Yang ini sudah jelas yang untuk ini? Nah, jelas. Nah, selanjutnya karena
Oh, letaknya di sini, yang ini adalah dari negatif positif. Berarti ini adalah apa namanya, puncak minimum. Kemudian dari positif ke negatif, berarti ini puncak yang maksimum. Nah, berapa nilainya? Nah, dari nilai yang ada di sini, kita buat rank lagi. Jadi dari 0,1 sampai dengan 0,15 ini kita buat rank ditambahin dari 0,1. Jadi nanti 0,01 0,101 0,102 dan seterusnya. Hitung lagi nilainya. Kita dapatkan fx-nya. Ya, maaf, fx-nya kita hitung, kemudian f aksennya kita hitung. Nah, di situ kalau perubahan tanda, jadi kan dari negatif ke positif, jadi yang dari negatif ke positif, nah di situ nilainya yang ditentukan, begitu. Jadi nggak usah untuk yang ini, yang apa namanya, H yang 0,01 itu nggak usah semuanya. Nggak usah semuanya. Jadi nanti langsung kita hitung, kalau ini kan nanti dengan rank 1 sampai dengan 10 nanti kita dapatkan 100. Kalau Excel 100 apa namanya 100 line itu enggak masalah lah. Nah, tapi kalau untuk yang 0,01 kita 1000. Waduh, banyak. Dari ini ambil aja ya. Untuk yang 0,01 ambil saja yang ini, yang ada perubahan tanda itu. Nah, dari perubahan tanda itu langsung kita buat 10. Nanti ini kita buat 10 gitu. Jadi yang untuk ini nanti ada beberapa, pada 0,01 ini nanti ada beberapa, tapi dari situ kan hanya 10. Misalkan pada rank 0,10 sampai dengan 0,15 gitu. Nah, itu ada 10. Nah, karena ini 0,1, jadi nanti berarti kita buatnya misalkan dari 1, misalkan dari 2,1 sampai dengan 2,3. Nah, 2,2, maaf, ini 2,2. Nah, di sini ada F aksennya ada berubah tanda, misalkan dari negatif ke positif. Nah, ambil di sini. Nah, nanti dibuat lagi dari di sini adalah nanti datanya 2,1, kemudian 2,11, 2,1314 sampai 2,2. Nah, kita hitung F aksennya lagi. F aksennya setelah di F aksen kita dapatkan ada perubahan tanda dari positif negatif, dari negatif positif. Nah, itulah letak dari nilai apa namanya puncaknya. Jelas Elsa, dan untuk yang lainnya bagaimana? Oke, ya, ini untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ini saya clear. Tentukan diferensial pertama ya, dari sinyal AM dengan frekuensi informasi ya, frekuensi informasi 10 Hz dan frekuensi pembawa 120 Hz pada rank 0 sampai dengan 0,1 ranknya, dan hanya adalah 0,001. Jadi ranknya ini memang kecil, hanya jadi juga kecil. Nah, nanti kan bisa diperlebar seperti ini. Nah, fungsi sinyal AM dengan frekuensi informasi F dan frekuensi pembawa F adalah tentukan diferensial pertama, frekuensi informasi ya.
Gimana nih? Frekuensi sinyal AM dengan frekuensi informasi F dan frekuensi pembawa FZ, ya, FZ ya pembawanya, adalah YT sama dengan sinus ya, 2pi FZ T. Saya nggak seberapa kelihatan, saya besar dulu. Nah, oh FS bukan FZ. Jadi pembawa frekuensi pembawanya adalah Fs. Nah, jadi nanti kita masukkan, sebenarnya di sini sudah muncul sinus 2pi dikalikan 120. Fs-nya ini adalah 120 frekuensi pembawa Fs. Fs-nya sama dengan 120. Kemudian A sinus, nah A-nya masih, A-nya di sini ada 0,5 sinus 2pi Ft. F-nya di sini adalah frekuensi informasi sama dengan 10. Di sini adalah 10. Jadi kalau kita tulis rumusan yang tadi, YT-nya itu sama dengan sinus 2pi dikalikan 120x kali 1 ditambah A, A-nya adalah 0,5 kali sinus 2pi dikalikan 10 kali X. Ini sebenarnya perolehan dari sini dengan frekuensi informasinya sama dengan 10 Hz dan pembawanya adalah 120 Hz. Kita dapatkan nih, dan kita gambar gelombangnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah gelombangnya. Kemudian pertanyaannya kan kita diminta untuk mendapatkan turunan pertama. Bagaimana? Jelas untuk soalnya ini. Nah, untuk mendapatkan turunan pertama, ya gunakan metode maju atau metode mundur dari ini, dari grafik ini. Apa namanya? Dari rumus ini. Jadi yang saya kotak merah deh. Yang saya kotak merah ini, dari rumus ini kita bisa mendapatkan turunan pertamanya dengan metode maju atau metode mundur. Bagaimana? Jelas untuk ini? Biar nggak bingung nanti untuk mengerjakan tugas. Tugas yang kemarin, karena kalau misalkan sekarang sudah, memang saya beri batas waktu sampai dengan Rabu, saya khawatir kalau misalkan jaringannya kurang bagus, untuk upload juga susah, jadi sampai dengan ini. Tapi nanti saya cek kalau misalkan sudah gitu ya, bersyukurlah, alhamdulillah kita. Tapi maksimalnya hari Rabu tengah malam kalau mau upload gitu. Nah, nanti ini juga tugas lagi kan. Nah, kalau ini dikumpulkan minggu depan. Jelas untuk tugas yang nomor 2? Nah, untuk soal nomor 3, ada 3 soal ini. Nah, soal nomor 3, tentukan titik puncak pada sinyal AM di atas, ya. Bedakan antara titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Nah, kita bedakan puncak maksimum minimumnya. Nah, kemudian hitung berapa jumlah titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Nah, di sini kita dapatkan titik puncak maksimum minimum.
Puncaknya maksimum ini. Nah, kemudian perhatikan yang di sini. Untuk titik puncak yang maksimum, ya, yang titik puncak maksimum itu bandingkan hasilnya dengan fungsi ini. Di mana F-nya ini adalah merupakan fungsi informasi. Jadi titik maksimumnya kalau misalkan membandingkan itu, kalau misalkan kalian bisa gambar, kita gambar. Jadi digambarkan. Bagaimana untuk yang ini, yang merah yang saya kotak ini? Untuk titik puncak maksimum, bandingkan hasilnya dengan fungsi nih. Apa maksudnya? Kalian membaca soal ini jelas enggak gitu loh. Maksudnya membandingkan itu bagaimana gitu. Tambah 0,5 sinus 2pi dikalikan 10t. Tuh. Maksudnya jelas enggak untuk ini? Nah, kalau kita dapatkan titik puncak kan bisa, oh ini titik puncak, bedakan puncak, ini maksimum minimum. Jadi nanti kalau misalkan kita tidak menggambar, kalau dari gambar sudah kelihatan, ini puncak yang maksimum, ini maksimum, ini maksimum, ini maksimum nih. Nah, kalau minimum ya yang bawah ini adalah puncak-puncak minimum. Nah, kemudian sudah kita hitung berapa puncak maksimum minimumnya. Kita untuk titik puncak yang maksimum, bandingkan hasilnya dengan fungsi ini. Bagaimana? Bagaimana bisa untuk apa ya, membayangkan, belum menghitung ya, membayangkan bagaimana caranya nilai ini kita bandingkan bagaimana gitu, bisa nggak? Sama dengan 1 ditambah dan seterusnya tadi pada soal nomor 3. Masukkan nilai pada saat T. T-nya itu pada saat puncak 1. Puncak 1 besarnya berapa? Masukkan. Kita dapat hasil di sini. Masukkan T pada puncak yang kedua. Masukkan pada T pada puncak yang ketiga. Dan seterusnya. Nah, dari hasil dari sini, kalau kita membandingkan, maka ini dikurangkan. Nilai T pada T yang ada di sini, nih, nilai T yang ada di sini dengan YT-nya. Bandingkan nilai yang ada di sini dengan nilai yang ada di sini. Bandingkan. Bagaimana besarnya. Nah, di situ, kalau misalkan dibuat rata-rata, itu adalah rata-rata errornya nanti. Perbandingannya, oh ternyata dari gambar ini dan gambar di sini mempunyai suatu error sekian. Jadi kalau misalkan kalian grafik, kalian gambar, titik-titik puncak itu, kalau kita gambar kan hasilnya adalah gambar ini. Nah, kemudian fungsi Y sama dengan 1 ditambah berapa, itu misalkan saya gambar warna biru, mungkin gambarnya adalah ini, mungkin di sini. Nah, mungkin seperti ini, yang biru. Nah, di sini nanti ada perbedaan di sini, itu adalah errornya. Jelas untuk ini. Bagaimana?
Kalau tugas itu adalah tugas yang dimasak apa namanya dikumpulkan maksimalnya besok jam 23.00 59 maaf seperti itu. Oke. Sudah selesai materi kita, masih ada waktu 30 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya minta maaf semuanya. Ya, saya akhiri perkuliahan ini. Saya mohon maaf tadi ada trouble-troublenya yang memang lagi kondisi jaringan. Saya minta maaf untuk itu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.